action, let's go. 저 건물을 찾으러. Assalamualaikum teman-teman. Di sini kami akan menjelaskan mengenai pembelajaran diferensiasi konten. Simak video pembelajaran kami sampai selesai ya. Pembelajaran diferensiasi adalah pembelajaran yang dapat membantu memenuhi kebutuhan belajar setiap siswa. Pembelajaran ini digagas oleh Carol Tomlinson, seorang pendidik, penulis, dan pembicara asal Amerika Serikat. Dalam penerapannya, pembelajaran ini membagi dan mengelompokkan siswa ke dalam beberapa kelompok sesuai dengan karakteristiknya. Siswa juga dapat mempelajari materi pelajaran sesuai dengan kemampuannya, apa yang dia sukai, dan kebutuhan masing-masing. Dengan begitu, siswa tidak merasa frustasi dan gagal dalam pengalaman belajarnya. Pembelajaran ini bisa menjadi salah satu pilihan guru saat memilih model pembelajaran yang akan digunakan. Pembelajaran diferensiasi ini dianggap cocok dengan pembelajaran di abad 21 ini. Adapun tujuan dari berdiferensiasi konten adalah untuk memenuhi kebutuhan belajar yang beragam dari setiap peserta didik, karena setiap siswa memiliki gaya belajar, minat, tingkat kesiapan, dan kecepatan belajar yang berbeda. Maka konten materi ajar perlu disesuaikan agar yang pertama meningkatkan pemahaman siswa-siswa lebih mudah memahami materi yang disesuaikan dengan kemampuan dan gaya belajarnya. Kedua, meningkatkan motivasi belajar. Siswa merasa lebih tertarik dan terlibat karena materi terasa relevan dan menantang sesuai dengan level mereka. Yang ketiga, memberikan kesempatan yang adil. Semua siswa punya kesempatan untuk belajar dan berkembang, tidak hanya yang berada di level rata-rata. Yang keempat, mendukung pembelajaran yang bermakna dan personal. Siswa dapat mengaitkan materi dengan pengalaman atau minat mereka pribadi. Prinsip-prinsip diferensiasi konten. Prinsip diferensiasi konten didasarkan pada keyakinan bahwa setiap siswa belajar dengan cara yang berbeda. Berikut beberapa prinsip utamanya. Yang pertama, berpusat pada siswa. Diferensiasi konten mempertimbangkan kebutuhan, minat, dan gaya belajar masing-masing siswa. Guru harus memahami karakteristik siswa untuk menyesuaikan materi. Yang kedua, kesiapan belajar siswa. Konten disesuaikan dengan tingkat kemampuan atau pemahaman siswa. Misalnya, siswa dengan kemampuan tinggi diberi materi yang lebih menantang, sedangkan yang masih kesulitan mendapat materi yang lebih sederhana. Yang ketiga, minat siswa. Materi bisa disajikan dengan topik yang relevan atau menarik bagi siswa agar mereka lebih termotivasi untuk belajar. Keempat, yaitu gaya belajar siswa. Konten dapat disampaikan dalam berbagai bentuk seperti teks, audio, video, gambar, atau aktivitas praktis agar sesuai dengan preferensi belajar siswa. Yang kelima, yaitu tujuan pembelajaran tetap sama. Meskipun cara dan bentuk kontennya berbeda, semua siswa tetap diarahkan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sama. Yang keenam, yaitu fleksibilitas dalam penyampaian materi. Guru harus fleksibel dan kreatif dalam menyajikan materi agar dapat menjangkau semua siswa secara efektif. Penerapan diferensiasi konten dalam pembelajaran adalah dengan memberikan materi yang sesuai dengan tingkat pemahaman, minat, dan gaya belajar siswa. Contoh penerapan diferensiasi konten meliputi: yang pertama ada beragam bahan bacaan. Menyediakan bahan bacaan dengan tingkat kesulitan yang berbeda. Yang kedua ada media audiovisual, menggunakan video, grafik, atau multimedia untuk mendukung pemahaman. Yang ketiga ada teknologi. Memberikan perangkat teknologi canggih seperti smartphone atau komputer yang bisa menunjang pembelajaran. Yang keempat ada konten media sosial. Memanfaatkan media sosial seperti TikTok atau Instagram untuk belajar. 5. Proyek tambahan.
memberikan proyek atau tugas tambahan untuk peserta didik yang lebih maju. Yang keenam, pembelajaran terpersonalisasi, menggunakan perangkat lunak pembelajaran yang dipersonalisasi. Yang ketujuh, beragam cara mengekspresikan kebutuhan, memberi siswa pilihan cara mengekspresikan kebutuhan pembelajaran. Yang kedelapan, beragam metode penilaian, menggunakan berbagai metode penilaian seperti tes, observasi, dan juga proyek. Berikut adalah manfaat utama dari diferensiasi konten dalam pembelajaran. Pertama, memenuhi kebutuhan belajar yang beragam. Setiap siswa belajar dengan cara yang berbeda. Ada yang lebih cepat memahami lewat visual, ada yang suka membaca, dan ada pula yang lebih senang belajar melalui praktik. Dengan diferensiasi konten, guru bisa menyesuaikan penyampaian materi agar lebih sesuai dengan kebutuhan masing-masing siswa. Yang kedua, meningkatkan motivasi dan partisipasi siswa. Ketika siswa merasa cara belajar mereka dihargai, mereka menjadi lebih termotivasi untuk mengikuti pelajaran. Pembelajaran pun jadi lebih menyenangkan, tidak membosankan, dan siswa cenderung lebih aktif terlibat. Yang ketiga, mendorong pemahaman yang lebih dalam. Dengan pendekatan yang tepat, siswa tidak hanya menghafal materi, tetapi benar-benar memahami konsep. Misalnya, siswa yang kesulitan memahami teori bisa diberikan versi materi yang lebih visual atau kontekstual. Yang keempat, membantu mengatasi kesenjangan dan kemampuan di kelas. Dalam satu kelas, kemampuan siswa tentu bervariasi. Diferensiasi konten memungkinkan guru untuk memberikan materi yang sesuai tingkat. Yang pertama, contoh diferensiasi konten berdasarkan tingkat kesiapan belajar. 1. Siswa dengan kesiapan rendah. Guru mensajikan materi dalam bentuk video animasi sederhana dan gambar-gambar sistem pernapasan, seperti guru memberikan glosarium, istilah penting seperti trakea, alveolus, dan difusi. 2. Siswa dengan kesiapan sedang. Guru menyediakan materi dalam bentuk bacaan teks dengan diagram yang bisa diberi label oleh siswa. Seperti siswa diminta untuk membuat ringkasan dengan kata-kata sendiri. 3. Siswa dengan kesiapan tinggi. Materi berupa artikel ilmiah ringan atau sumber eksternal seperti jurnal sains anak. Guru menyuruh siswa membandingkan sistem pernapasan manusia dengan hewan tertentu untuk membuat laporan perbandingan. Baik, itulah video penjelasan dari kelompok kami. Semoga teman-teman yang menonton suka. Saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.